Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Cara Pandang yang Benar dalam Menghadapi Masalah. Bangsa Israel berada di padang gurun sekitar 40 tahun lamanya. Selama itu pula mereka makan mana. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mungkin mereka bosan. Mungkin mereka berkata, mana lagi, mana lagi. Tetapi Allah berjanji tidak selamanya bangsa Israel akan makan mana. Dan janjinya itu dibuktikan di kemudian hari. Dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan di tanah Kanaan. Memang 40 tahun adalah waktu yang cukup lama. Tetapi jika dibandingkan dengan sejarah panjang penyertaan Allah pada bangsa Israel, 40 tahun adalah waktu yang singkat. Jadi mana bukanlah berkat akhir pada bangsa Israel. Itu hanya sementara. Sejalan dengan itu, kita juga memahami bahwa padang gurun bukanlah tujuan akhir bangsa Israel. Penderitaan di padang gurun bukanlah keadaan akhir atau merupakan tujuan hidup mereka. Kalau bangsa Israel terus memandang waktu demi waktu di mana mereka merasakan penderitaan, maka mereka akan merasa sangat lama. Tetapi kalau mereka tetap memandang maksud dan tujuan Allah secara keseluruhan, mereka akan melalui waktu penderitaan dan proses itu dengan begitu cepat. Ada saatnya di mana bangsa Israel akan menikmati tempat yang nyaman dan keadaan yang membahagiakan karena diliputi dengan berkat Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki cara pandang yang benar dalam memandang segala sesuatu, termasuk di dalamnya dalam memandang masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan kita. Masalah bukan hal yang sesuatu yang permanen, tetapi hanyalah sesuatu yang sementara. Bagian dari proses yang memang harus kita jalani dan alami dalam hidup ini. Tetapi semuanya bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita, membuat kita gagal, atau bahkan membuat kita undur dari Tuhan. Melainkan sebaliknya, justru melalui masalah, ternyata di balik masalah ada berkat. Justru melalui masalah, ternyata di balik masalah ada ujian iman yang Tuhan sedang izinkan terjadi, membuat iman kita makin murni, makin berkenan dan makin kuat, bahkan dewasa di dalam Tuhan. Tetapi juga melalui masalah yang diizinkan terjadi, membentuk karakter kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Betapa banyak orang yang mengira bahwa penderitaan itu adalah akhir dari segala-galanya. Ini terbukti dengan begitu banyaknya kasus bunuh diri. Apakah kita juga merasa bahwa sepertinya akan terus berada dalam kesulitan? Apakah kita merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi masalah kita? Kalaupun kita mengalami pergumulan, masa sulit, atau mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita, bukan berarti kita memiliki kehidupan yang buruk. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus berada dalam kesulitan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang setia, yang akan menepati janjinya kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah berjalan di dalam rencananya. Maka kita akan dapat mengalami ada kekuatan yang Tuhan berikan, tetapi juga hikmat yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, sehingga kita akan cakap untuk menghadapi segala perkara. Karena Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita.
Itu artinya pada saat kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kita tidak menghadapinya sendirian, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan bahkan jalan keluar bagi kita sehingga kita sanggup untuk menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan pertolongan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini pun kami terus berdoa kepada Tuhan, biar kiranya dalam kehidupan kami memiliki cara pandang yang benar dalam memandang segala sesuatunya, termasuk pada saat kami memandang masalah yang kami alami dalam hidup ini, sehingga membuat kami menjadi pribadi yang tidak mudah berputus asa, tetapi menjadi pribadi yang kuat, bahkan cakap untuk menghadapi segala perkara, bahkan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa malam hari ini. Amin. Hidup dalam kesulitan memang tidak menyenangkan, tetapi pandanglah bahwa semua itu akan ada akhirnya, dan tujuan yang mulia akan kita capai bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.